Anak-anakku, Bapak Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan bersama-sama mendengar sabda Tuhan. Mari kita mohon pimpinan Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Pada saat ini kami hendak bersama-sama mendengarkan sabda-Mu Bapa. Urapilah kami semua, agar kami dimampukan untuk mendengar dan meyakini akan kebenaran sabda-Mu yang akan menguatkan, yang akan menghibur kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami memohon. Amin. Bacaan pertama diambil dari Kisah Para Rasul 1 ayat 6 sampai dengan 14. Yang demikian firman Tuhan. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka, dan berkata kepada mereka, Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Maka kembalilah rasul-rasul itu ke Yerusalem dari bukit yang disebut Bukit Zaitun yang hanya seperjalanan Sabat jauhnya dari Yerusalem. Setelah mereka tiba di kota, naiklah mereka ke ruang atas tempat mereka menumpang. Mereka itu ialah Petrus dan Yohanes, Yakobus dan Andreas, Filipus dan Thomas, Bartolomeus dan Matius, Yakobus bin Alfeus, dan Simon orang Selot dan Yudas bin Yakobus. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria, ibu Yesus, dan dengan saudara-saudara Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Pembacaan diambil dari Mazmur 68 ayat 1 sampai 10, dilanjutkan ayat 32 sampai 35. Demikian firman-Nya. Perarakan kemenangan Allah untuk pemimpin biduan, Mazmur Daud. Allah bangkit, maka terseraklah musuh-musuhnya. Orang-orang yang membenci dia melarikan diri dari hadapannya. Seperti asap hilang tertiup, seperti lilin meleleh di depan api, demikianlah orang-orang fasik binasa di hadapan Allah. Tetapi orang-orang benar bersukacita. Mereka beria-ria di hadapan Allah, bergembira dan bersukacita. Bernyanyilah bagi Allah, mazmurkanlah namanya. Buatlah jalan bagi dia yang berkendaraan melintasi awan-awan. Namanya ialah Tuhan. Beria-rialah di hadapannya. Bapa bagi anak yatim
dan pelindung bagi para janda. Itulah Allah di kediamannya yang kudus. Allah memberi tempat tinggal kepada orang-orang sebatang kara. Ia mengeluarkan orang-orang tahanan sehingga mereka bahagia. Tetapi pemberontak-pemberontak tinggal di tanah yang gundul. Ya Allah, ketika Engkau maju berperang di hadapan umat-Mu, ketika Engkau melangkah di padang belantara, berguncanglah bumi, bahkan langit mencurahkan hujan di hadapan Allah. Sinai bergoyang di hadapan Allah, Allah Israel. Hujan yang melimpah Engkau siramkan, ya Allah. Engkau memulihkan tanah milik-Mu yang gersang. Dari Mesir, orang membawa barang-barang tembaga. Ethiopia bersegera mengulurkan tangannya kepada Allah. Hai kerajaan-kerajaan bumi, menyanyilah bagi Allah, bermazmurlah bagi Tuhan. Bagi Dia yang berkendaraan melintasi langit purbakala. Perhatikanlah, Ia memperdengarkan suaranya, suaranya yang dahsyat. Akuilah kekuasaan Allah. Kemegahannya ada di atas Israel. Kekuasaannya di dalam awan-awan. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, bacaan yang kedua diambil dari 1 Petrus 4 ayat 12 sampai dengan yang ke-14, dilanjutkan dengan 1 Petrus 5 ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-11. Demikianlah firman Tuhan. Menderita sebagai Kristen, saudara-saudara yang kekasih, janganlah kamu heran akan nyala api siksaan yang datang kepadamu sebagai ujian, seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi atas kamu. Sebaliknya, bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus, supaya kamu juga boleh bergembira dan bersukacita pada waktu Ia menyatakan kemuliaannya. Berbahagialah kamu jika kamu dinista karena nama Kristus, sebab roh kemuliaan, yaitu roh Allah, ada padamu. Karena itu, rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan keliling, sama seperti singa yang mengaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Dan Allah, sumber segala kasih karunia, yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Ialah yang mempunyai kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Demikianlah sabda Tuhan. Bacaan Injil diambil dari Injil Yohanes bab 17 ayat 1 sampai 11. Injil Yohanes bab 17 ayat 1 sampai 11. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul perikop doa Yesus untuk murid-muridnya.
Demikianlah kata Yesus, lalu ia menengadah ke langit dan berkata, Bapa, telah tiba saatnya, permuliakanlah anakmu, supaya anakmu mempermuliakan engkau, sama seperti engkau telah memberikan kepadanya kuasa atas segala yang hidup. Demikian pula ia akan memberikan hidup yang kekal kepada semua yang telah engkau berikan kepadanya. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Aku telah mempermuliakan engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan kepadaku untuk melakukannya. Oleh sebab itu, ya Bapa, permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadirat-Mu sebelum dunia ada. Aku telah menyatakan nama-Mu kepada semua orang yang Engkau berikan kepadaku dari dunia. Mereka itu milik-Mu, dan Engkau telah memberikan mereka kepadaku, dan mereka telah menuruti firman-Mu. Sekarang mereka tahu bahwa semua yang Engkau berikan kepadaku itu berasal daripadamu. Sebab segala firman yang Engkau sampaikan kepadaku telah Kusampaikan kepada mereka, dan mereka telah menerimanya. Mereka tahu benar-benar bahwa Aku datang daripadamu, dan mereka percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus Aku. Aku berdoa untuk mereka, bukan untuk dunia. Aku berdoa, tetapi untuk mereka yang telah Engkau berikan kepadaku. Sebab mereka adalah milik-Mu, dan segala milik-Ku adalah milik-Mu, dan milik-Mu adalah milik-Ku. Dan Aku telah dipermuliakan di dalam mereka. Dan Aku tidak ada lagi di dalam dunia, tetapi mereka masih ada di dalam dunia. Dan Aku datang kepadamu, ya Bapa yang kudus. Peliharalah mereka dalam nama-Mu, yaitu nama-Mu yang telah Engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu, sama seperti kita. Anak-anakku, Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, salam sahabat. Tema Minggu Paskah yang ke-7 pada saat ini adalah Pelangi Kasih-Nya. Judul sebuah lagu yang sangat indah. Saya akan menyanyikan bagian refren. Tangan Tuhan sedang merendah, suatu karya yang agung mulia, saatnya
kan tiba nanti, kau lihat pelangi kasih-Nya. Pelangi atau biang lala adalah cahaya yang polikromatik atau cahaya beraneka warna. Kemampuan mata kita untuk melihat cahaya ini ada spektrum sebanyak 7 warna. Anak-anak, ada yang tahu warna apa saja? 7 warna itu? Merah, jingga atau oranye, lalu ada kuning, lalu ada hijau, ada biru, lalu biru tua, dan yang terakhir adalah ungu atau violet. Pelangi ini sebenarnya adalah lingkaran, tetapi karena terbatasnya sudut pandang kita untuk melihat, maka yang terlihat seperti busur. Dan ini terjadi karena pembiasan cahaya matahari oleh butir-butir air. Atau biasa kita kenal, pelangi ini muncul sehabis hujan atau saat hujan. Pelangi dalam konsep baik itu Alkitab, baik dalam beberapa budaya, dianggap sebagai bagian dari tanda berkat yang akan menyertai setiap bencana atau badai atau hujan yang terjadi dalam kehidupan. Berkat menyertai setiap peristiwa berat, penderitaan yang dialami oleh manusia. Kalau tema kita saat ini adalah pelangi kasih-Nya, kita akan mencoba merenungkan bagaimana di tengah penderitaan kita saat ini, kita bisa melihat spektrum beberapa warna yang seperti pelangi yang merupakan berkat Tuhan yang dinyatakan bagi kita semua. Mari kita belajar dari bacaan leksonari yang sudah kita dengar tadi. Yang pertama adalah di dalam Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 14. Kita bisa melihat bagaimana keadaan para murid Tuhan Yesus pasca kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Ketika Tuhan Yesus naik ke surga, itu artinya mereka sungguh merasa ditinggalkan. Dalam suasana sepi, dalam suasana, dalam bahasa Jawa itu tintrim, sepi tapi juga menakutkan, menggelisahkan, maka apa yang mereka lakukan untuk menunggu kedatangan Tuhan Yesus, mereka pada ayat 14 bertekun dengan sehati dalam doa. Kita bisa menyaksikan bagaimana para murid ini di dalam penantian kedatangan Tuhan Yesus atau turunnya Roh Kudus pasca kenaikan Tuhan Yesus ke surga, mereka justru disatukan. Mereka bertekun dengan sehati dalam doa. Sedangkan di dalam 1 Petrus pasal 5 kita bisa melihat ada sesuatu yang sangat indah yang menjadi tugas setiap orang Kristen ketika harus menghadapi pergumulan atau bencana. Dalam 1 Petrus pasal 5 ayat 6 kita bisa mendengar sabda Tuhan. Bagaimana kita diajak untuk merendahkan diri di bawah tangan Tuhan yang kuat, serta di ayat 7 menyerahkan segala kekhawatiran kita. Kita diajak di tengah situasi kita yang tintrim, situasi yang tenang tetapi menggelisahkan ini, kita diajak untuk sungguh percaya dan merendahkan diri kita di bawah kuasa Tuhan, serta menyerahkan segala kekhawatiran itu kepadanya. Dan di ayat 8 dan 9 adalah, saya
anak-anakku, Bapak Ibu semua, selain percaya dan merendahkan diri di hadapan Tuhan, kita juga harus berjaga-jaga. Bagaimana menjaga hidup kita sekaligus menjaga iman kita untuk masuk dalam suasana pada saat ini. Sedangkan di dalam Mazmur pasal 68 ayat 1 sampai 10, kita bisa melihat kembali penegasan tentang pembelaan, perlindungan Allah yang oleh pemazmur disapa sebagai Bapa bagi anak-anak yatim dan pelindung bagi para janda. Sekali lagi penegasan oleh pemazmur bahwa Allah itu dekat. Allah itu memelihara kehidupan kita. Memelihara anak-anaknya. Memelihara orang-orang yang sungguh menantikan pertolongan. Sungguh menantikan kasih sayangnya. Dan pemazmur ini merasakan bahwa Allah itu sungguh hadir sebagai Bapa bagi anak yatim dan pelindung bagi para janda. Sedangkan di dalam Injil Yohanes pasal 17 ayat 1 sampai 11, kita bisa melihat di sana tentang doa Tuhan Yesus untuk para murid. Dan aku tidak ada lagi di dalam dunia, tetapi mereka masih ada di dunia. Dengan kenaikan Tuhan Yesus ke sorga, misi penyelamatan sang anak selesai. Namun demikian, murid-muridnya tidak serta-merta dibawa ke sorga. Murid-muridnya masih harus tinggal di dunia. Dan ini membutuhkan pemeliharaan. Dipelihara supaya menjadi kuat, dan yang lebih utama dipelihara supaya mereka tetap menjadi satu sebagai murid-murid Tuhan Yesus. Tuhan Yesus berdoa secara khusus akan pemeliharaan murid-muridnya ini. Bapak Ibu, anak-anakku dan saudara yang dikasihi Tuhan, dari keempat bacaan ini apa yang bisa kita petik? Apa yang bisa kita jadikan dasar untuk merenungkan hidup kita pada saat ini, tentu dalam terang tema pelangi kasih-Nya. Yang pertama, kalau tadi disebutkan di awal bahwa pelangi itu sebenarnya akan menyertai setiap bencana, setiap badai kehidupan. Oleh karenanya, dalam situasi sekarang ini yang kita rasakan sebagai bencana ini, apa yang bisa kita lakukan? Yang pertama adalah di tengah bencana ini kita diajak untuk belajar bisa melihat pelangi. Melihat spektrum warna tentang pemeliharaan Allah dalam hidup kita. Kalau tidak ada air yang membias cahaya itu, maka yang kita lihat hanya putih. Tetapi justru saat hujan, kita bisa melihat sinar matahari itu ternyata terdiri dari beberapa warna. Di tengah bencana ini, sebenarnya kita juga diajak untuk melihat begitu banyak berkat Tuhan dalam hidup kita, yang selama ini sulit untuk kita lihat. Contohnya sekarang ini adalah kita sebenarnya bisa merasakan kedekatan anggota keluarga. Tentu bagi keluarga yang sekarang ini bisa berkumpul. Setiap saat kita diberi kesempatan untuk beribadah bersama sebagai satu keluarga. Untuk sharing, untuk berbagi pengalaman, untuk merasakan betul bahwa Tuhan menyertai perjalanan setiap keluarga kita. Di sana kita akan bisa melihat warna-warni, keindahan yang selama ini mungkin kita abaikan dan tidak bisa kita lihat. Tentu juga menjadi keprihatinan bagi keluarga yang saat ini tidak bisa berkumpul karena satu anggota berada di daerah lain yang jauh karena adanya PSBB tidak bisa berkumpul. Tetapi di saat seperti ini pun sebenarnya kita bisa melihat pelangi. Betapa butuhnya kita bersama.
Selama ini bisa jadi ketika kita bersama bertengkar, tetapi justru ketika berjauhan seperti ini, kita merasakan kerinduan yang dalam. Dan itu kita bisa melihat pelangi dengan berbagai macam warna. Yang kedua kita bisa belajar adalah dalam bencana ini kita diajak seperti para murid ketika suasana tintrim atau menakutkan ketika mereka ditinggal oleh Tuhan Yesus, yang mereka lakukan adalah bertekun dengan sehati dalam doa. Mari keluarga kita menjadi keluarga yang betul-betul bertekun dengan sehati dalam doa. Tidak hanya kumpul, tetapi menjadi kesempatan bagi kita untuk saling menguatkan menjadi sebuah keluarga yang satu hati. Dan yang ketiga, seperti pemazmur tadi, bahwa dalam situasi yang seperti ini kita sungguh membutuhkan Tuhan. Tuhan sebagai Bapa bagi anak yatim, tetapi sekaligus Tuhan sebagai pelindung bagi para janda. Sebuah rasa aman, sebuah rasa tentram, sebuah rasa di mana kita boleh merasakan Tuhan itu hadir di tengah situasi yang cukup berat yang kita alami. Dan belajar dari 1 Petrus pasal 5, di tengah situasi yang berat ini, ada panggilan tugas penggembalaan kita dalam kehidupan bersama kita. Oleh karenanya, mari kita belajar bersama tentang bagaimana saling menggembalakan, mengajak satu dengan yang lain untuk hidup dalam merendahkan diri di bawah tangan Tuhan dan menyerahkan segala kekhawatiran kita kepada Tuhan. Mari kita saling mengingatkan untuk menyerahkan pergumulan ini kepada Tuhan. Lalu bersama-sama sadar dan berjaga-jaga dengan kekuatan iman kita untuk menghadapi situasi yang sekarang ini. Mari kita saling menggembalakan. Keempat hal ini, Bapak, Ibu, anak-anak, dan saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita lakukan bersama-sama, kita diberi kemampuan untuk melihat indahnya pelangi. Kita diberi kemampuan untuk melihat indahnya pemeliharaan Tuhan justru di tengah bencana yang kita alami saat ini. Seperti syair, tangan Tuhan sedang merendah. Suatu karya yang agung mulia, saatnya kan tiba nanti kau lihat pelangi kasih-Nya. Kita masuk dalam saat teduh, kita bersama-sama mendengar pujian dengan judul Pelangi Kasih-Nya. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Yang kau alami kini mungkin tak dapat engkau mengerti. Cobaan yang engkau alami tak melebihi kekuatanmu. Tuhanmu tak akan memberi ular beracun pada yang minta roti. Saat Tuhan tanamkan di hati, indah semua yang Tuhan. Tangan Tuhan sedang merendah, suatu karya yang agung mulia. Saatnya kan tiba nanti
Kau lihat pelangi kasih-Nya. Semua yang Tuhan beri. Tangan Tuhan sedang merintah suatu karya yang agung mulia. Saatnya akan tiba